pendengarnya, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini, kami akan membahas tentang birokrasi dan pelayanan publik. Yuk, simak videonya. Check it out. Materi pertama adalah pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan struktur yang sudah diorganisasi atau sistem rasional yang telah dirancang sedemikian rupa bentuknya supaya memungkinkan terjadinya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Pengertian birokrasi menurut para ahli. Karl Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis, untuk mengeksploitasi kaum proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar. Selanjutnya adalah menurut Harold Laski. Birokrasi menggambarkan keadaan rutin dalam administrasi, mengorbankan fleksibilitas terhadap peraturan, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan menolak usaha-usaha untuk bereksperimen, sehingga birokrasi adalah ancaman bagi pemerintah yang demokratis. Selanjutnya, karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah impersonal, yang kedua adalah sistem merit, yang ketiga adalah formal, yang keempat adalah spesialisasi, dan yang terakhir adalah hierarkis. Indikator birokrasi yang baik. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kedua adalah bebas KKN, yang terakhir adalah akuntabilitas kinerja pemerintah. Fungsi birokrasi. Ada fungsi pelayanan, kemudian ada fungsi regulasi, ada fungsi pengumpulan informasi, dan terakhir adalah fungsi administrasi. Fungsi birokrasi sebagai pelayanan, pertama mempercepat proses pelaksanaan kerja, kemudian meningkatkan produktivitas barang dan jasa, menimbulkan perasaan puas, ketepatan kualitas produk, dan yang terakhir adalah menimbulkan rasa kenyamanan. Wow! Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pelayanan publik di Indonesia. Yuk, kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pembahasan yang pertama terkait definisi dari pelayanan publik. Nah, kalian masih ingat nggak apa itu pelayanan publik? Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Definisi menurut ahli. Menurut Munir 2001, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Standar pelayanan publik. Menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan, haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada.
Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan, serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dan lain-lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Pentingnya standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penunda berlarut, dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan, baik persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya ada asas-asas pelayanan publik. Yang pertama, kepentingan umum dan kepastian hukum. Yang kedua, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Yang ketiga, keprofesionalan dan partisipatif. Yang keempat, persamaan perlakuan atau diskriminatif dan keterbukaan. Yang kelima, akuntabilitas dan fasilitas, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Yang keenam, ketetapan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Tujuan pelayanan publik. Yang pertama, menentukan pelayanan yang disediakan apa saja macamnya. Yang kedua, memperlakukan penggunaan layanan sebagai customer. Yang ketiga, berusaha memuaskan pengguna layanan sesuai dengan yang diinginkan mereka. Yang keempat, mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Kewajiban pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi penggunaan layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 10 dimensi pelayanan publik. Yang pertama, tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Yang kedua, reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat. Yang ketiga, responsiveness, kemampuan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Yang keempat, competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. Yang kelima, courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. Yang keenam, credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh, security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan risiko. Yang kedelapan, akses, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. Yang kesembilan, komunikasi, kemampuan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
Yang ke-10, understanding the customer. Melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Contoh penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama, maraknya KKN. Di Indonesia, KKN sudah menjadi barang yang marak. Terjadi pada pejabat pemerintah pusat sampai ke pemerintah rendah. Yang kedua, aturan yang berbelit. Mengakibatkan masyarakat sulit mengakses sesuatu. Yang ketiga, kualitas pegawai rendah. Mengakibatkan kinerja rendah, maka pelayanan yang didapat rendah juga. Yang keempat, kurang disiplin. Yang kelima, rakyat sulit memperoleh akses.